Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini angka baiknya ya kita ini ya tugas ini ya, tugas pemrograman web yang minggu keempat yang tugas MLM itu ya, mau nggak salah ya. Jadi kita akan masuk ke sana. Jadi di sini kita langsung saja buka. Kalau misalnya hasil kita seperti ini ya. Ya, untuk tugas MLM by the way bisa diikutin dalam di PPT-nya ya. Di sini kita gunakan JavaScript untuk membuat suatu program yang meminta inputan user, jumlah orang dan jumlah penjualan yang digunakan untuk menghitung komisi dengan kondisi seperti yang ada di tabel. Ini kondisi-kondisinya. Jika orang atau nanti orang yang akan masuk itu 10 orang gitu. Nanti komisinya itu didapat dari 5% dari penjualan. Kemudian jika orangnya ada 50 nih, 10 hingga 50, maka kalau misalnya penjualannya itu kurang dari 1 juta, maka komisinya 10%. Dan jika uh, untuk penjualannya lebih dari sama dengan 1 juta, maka komisinya 12,5% dari penjualan. Begitu. Kemudian di sini yang terakhir, kondisi terakhir, ketika orang-orangnya ini lebih besar dari 50 nih jumlahnya, maka nanti komisinya didapat dari 5% dari penjualan. Jadi kurang lebih begitu. Tampilannya bisa dibilang begini, aplikasi sederhana, hitung komisi MLM, jumlah orang, jumlah penjualan, disubmit, dan juga muncul hasil-hasilnya. Nah, bagaimana punya kita? Mungkin langsung kita preview, kita jalankan saja ya. Ini langsung saja masukkan orang. Kita langsung ikutin aja deh inputannya kayak apa yang tadi. 9 orang penjualan 1 juta, hasil komisi 5, hasilnya segitu. Yes, mari kita langsung. Jumlah orang 9 dan juga kalau penjualannya 1 juta ya. Oke, hasil oke, hasil persis ya. 550 ribu ya, 50 ribu bro. 50 ribu ya, di sini juga 50 ribu, asik juga. Nah, di sini gimana sih kalau misalnya codingnya nih? Nah, kalau misalnya codingnya ini kita ada dua ya, tentang HTML dan juga JS-nya ya, tambah CSS. Saya berhubung orangnya males ngehias kayak gitu, sementara karena diminta cuma prosesnya doang, ya wes lah. Ini by the way ini ada jelasin satu-satu ya. Ini harap indeks HTML back gitu ya. Jadi ini didapat dari ada di mana, ada di sini nih. Ini kan posisinya kan ini ada apa ya? Maksud saya ini di sini dimasukin ke dalam satu kayak ada satu indeks, nanti satu indeksnya ini nanti bisa masuk ke halaman ini loh gitu. Halaman tugas ini. Jadi nanti ada halaman utama. Nanti ini tak taruh di mana ya? Ini niatnya tak taruh di tempat yang bukan tempat sih, tak taruh di niatnya nih tak taruh di dalam indeks lain lah gitu coy. Kayak ada kita punya satu indeks, kemudian nanti ada halaman-halaman, ada poin-poinnya. Nah ini poin-poinnya salah satunya ada isinya kayak gini lah, tugas minggu 4 ini. Paham nggak sih? Kalau misalnya nggak paham udah lah, nggak usah lah. Oke, di sini ada label, masukkan jumlah orang. Ya ini label, kayak label itu sebenarnya bentuknya kayak gini. Ini label ya. Kemudian selanjutnya ada input. Input ini beda tergantung type-nya. Kalau misalnya pengen yang ada yang teks, ada yang number, ada yang button kayak gini. Ini kalau misalnya nah kayak gini nah, ID, kita pakai ID aja lah. ID input orang dan segala macam begitu. Label dan ini input. Nah, ini button ya. Kalau misalnya tombol ini bisa aja pakai input kemudian type-nya jadi button, ataupun kita bisa langsung pakai tag button begitu. Contoh nih. Nah, itu bisa pakai gini, tapi ya dalam pengolahan agar bisa nyambung dengan JavaScript-nya, atau ini kita olah dengan JavaScript-nya, itu tergantung kalian mau kayak apa gitu. Nah, ini untuk hasilnya nanti bentuknya kayak gini, kita bikin paragraf dan juga span-nya nanti isinya adalah hasil-hasil dari apa yang kita lakukan lah gitu, apa yang kita proses lah gitu di dalam suatu fungsi sini ya. PP, span dengan ID. Jadi menurut saya, dalam pandangan saya, kalau misalnya untuk pengolahan menggunakan JavaScript, untuk elemen HTML-nya ya perlu dijadikan ID saja ya, karena ya tinggal kalau misalnya nih kita pengen ngambil suatu elemen dalam HTML yang udah ber-ID nih, jadi enak tinggal panggil aja begini, document.get element by ID. Tapi kalau misalnya buat menghias gitu front end segala macam, itu lebih baik pakai kelas gitu sini, nanti yang dipanggil kelas. Jadi kalau misalnya untuk mengolah sesuatu
itu pakai pakai ID, tapi kalau misalnya untuk menghias sesuatu pakai kelas lah, terutama menghias itu lebih ke CSS, kurang lebih gitu. Nah, selanjutnya untuk ya ini untuk tampilan ya, tampilan sudah di setting sedemikian rupa dengan kita udah setting ID segala macam ya. Kemudian di sini ini baru prosesnya. Proses semuanya itu lebih ke fungsinya si hasil ya. Di sini ini saya masukin ya button suatu fungsi ke dalam suatu button. Ini button kirim dokumen get element by ID ya. Get element by ID kita ambil si button kirim dan on kliknya kita pasang function hasil. Function hasil yang ini. Nah, ini button kirim mana ya ini. Ya, dengan ada jadi ini ada caranya nih, ada macam-macam cara. Ada yang kayak gini. Tak jadi komen dulu. Nah, ada yang begini, ada yang dijadikan ada yang di dalam sini. Klik, kemudian kita kasih hasil ini. Hasilnya kayak apa? Sama sebenarnya. Coba kita refresh dulu. 9. Nah, sama aja. Tapi ya ada yang di dalam tag HTML, ada yang di dalam script. Jadi perbedaannya cuma gitu doang. Tapi menurut saya sih lebih enak di dalam script sih, karena ya menurut saya kalau misalnya buat JavaScript ya ditaruh di tempatnya JavaScript doang, tapi kalau misalnya untuk HTML ya udah HTML doang gitu. Jadi di ada tempatnya ya udah ditaruh sesuai tempatnya saja gitu. Oke, nah untuk hasil ya di sini kita ngambil apapun yang ada di dalam si input orang dan input penjualan. Input orang dan input penjualan itu di mana? Ya ini. Ini input orang dan input penjualan. Jadi di sini dengan bagaimana kita ngambil value atau nilai yang ada di dalam sini adalah menggunakan ini, menggunakan sintaks begini ya. Dokumen get element by ID, kita ambil ID-nya apa, kita sebut ID-nya siapa, ID-nya input orang, dan kita ambil adalah value-nya. Jadi kurang lebih gitu. Dan di sini nilai ini kan nilai kembalinya adalah nilai ini di store atau disimpan oleh variabel jumlah orang dan jumlah penjualan sama saja begitu. Ya. Jadi gitulah. Kemudian di sini kita punya variabel komisi ya. Di sini variabel komisi nilainya dari mana? Nilainya tergantung mengikuti ini dulu ya, lewat biasa. Oke, melewat ini ya, lewat jumlah orang dulu gitu. Lewat if else ya, kondisional dulu. Di sini jika jumlah orang, ya kita ngikutin dalam sininya juga nih. Ya. Jika jumlah orang lebih kecil dari 10 orang, maka kita bikinnya gini. Jumlah orang kurang dari 10, maka komisi sama dengan penjualan kali 5/100. Ya, 5%. 5% dari penjualan. Jadi 5% penjualan jadi ya dikali aja gitu kan. Kan dengan persen kan. Jadi jumlah penjualan apa yang kita dapatkan di sini, kemudian kita kali dengan 5/100 yang sama, yang ini 5/100 ini setara dengan 5% lah. Jadi kurang lebih begitu. Kemudian selanjutnya else if dan else. Nah, ini yang kedua nih. Yang kedua yang dimana 10 hingga 50 orang ya. Jika orangnya ini jumlahnya 10 sampai 50 lah gitu. Maka dari itu ya kita settingnya begini. Jumlah orang lebih dari sama dengan 10 dan jumlah orang tidak kurang dari sama dengan 50. Jadi untuk kondisionalnya kita translate-nya begini ya. Kita translate begitu. Nah, kemudian di situ di dalam komisinya ini ada lagi nih permisalan lagi 10% dari penjualan bila penjualan kurang dari. Nah, ini bisa dibilang ini kondisinya. Kondisionalnya kita bisa translate dari mana? Kita baca dulu 10% dari penjualan bila penjualan kurang dari 1 juta ya. Di sini kondisinya adalah di sini setelah bila penjualan kurang dari 1 juta. Ini adalah kondisinya. Dan hasilnya dari mana? Di sini. Jadi mudahnya kita tinggal bikin kayak gini. Ya kan? Ya jadi jumlah penjualan 1 juta US. Ini penjualan kurang dari 1 juta, maka komisi jumlah dikali 10/100, 10%. Nah, begitulah. Jadi di situ dalam perintahnya kita mengekstrak saja, kayak bukan mengekstrak, kayak kita mengambil mana yang bisa dibilang mana yang bisa kondisi, mana bisa dibilang hasil, maka nanti kita langsung lakukan dalam pemrogramannya begitu. Sini. Ya. Misalnya jumlah kurang dari 1 juta. Kok ini langsung else daripada
kalau misalnya ini sama aja sih. Coba nih. Kalau misalnya untuk ini ya, ini masih dengan if yang kedua ya. 12,5% dari penjualan bila penjualan lebih dari sama dengan 1 juta. Nah, ini kita bisa aja bikin yang kayak gini. Bikin, nah, lebih dari sama dengan. Kalau misalnya kayak gini, kita buang-buang kata sebenarnya sih. Ya, buang-buang kata karena sebenarnya kayak gini ini cukup dijadikan begini doang. Oke, nah, gitu. Cukup kosong. Kenapa? Karena jumlah soal satu kondisi itu sudah tertangkap, jadi kondisi kurang dari. Jadi apa yang ada di bawahnya, sisanya atau else-nya itu bakal merujuk dari selain kurang dari. Apa aja itu? Yaitu lebih dari dan sama dengan. Maka dari itu daripada kita bikin kondisinya lagi lebih baik, kita langsung else-kan saja. Jadi di sini dalam artian bagaimana kita mengefisienkan penulisan dari codingan kita. Jadi nggak terlalu banyak jadi enak dibaca begitu. Lebih efisien. Nah, komisi jumlah penjualan dikali 12, nah, gitu aja. Dan juga nih else lagi nih. Kok bisa jadikan else? Ini lebih besar dari 50. Karena apa? Kita lihat saja kondisi yang sudah tertangkap adalah kondisi jumlah yang kurang dari, kemudian yang lebih dari, sampai kurang dari 50. Jadi, berhubung di sini mintanya lebih besar dari 50, kondisi yang di atas ini sudah tertangkap nih, sudah cukup gitu. Jadi sisanya ini bakal mengikuti dengan lebih besar dari 50 orang. Paham nggak? Kurang lebih begitu lah. Ya. Jadi karena sudah yang kecil-kecil ini sudah tertangkap kondisinya, maka sisanya adalah hal-hal yang besar. Jadi langsung kita masukkan begitu. Dan di sini, nah ini bagaimana kita menampilkan hasilnya. Dokumen result orang, result penjualan, result komisi. Ya ini kita akan result ini result ini dari mana, dari sini nih. Result orang, penjualan, komisi nih. Situ. Nah, kemudian kita inner HTML berarti kita kayak ngasih isinya tuh apa gitu. Ini isinya dari variabel jumlah orang, jumlah penjualan, dan komisi. Ya, begitu ya di sini. Ya, jadi di sini keseluruhan kodenya begini ya. Kita buat tampilannya ya, tampilannya dengan kita setting ada ID-nya, jadi enak buat dipanggil dengan JavaScript ya. Diolah dengan JavaScript sini. Kemudian di dalam JavaScript kita bikin suatu fungsi buat anunya, buat hasilnya lah yang satu instruksi yang harus kita lakukan begitu. Di sini ya kita inisialisasi, kita deklarasi, kemudian inisialisasi didapat dari suatu kondisional, kemudian nanti kita tampilkan. Jadi kurang lebih begitu dari review tugas MLM kita ya tadi ya. Oke.